pelatihan terkait dengan penguatan literasi dan numerasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Musyawaran di SMP 1 Kataan. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari pelatihan kemarin, yaitu tentang strategi penguatan numerasi. Nah, di sini dari hasil pelatihan kemarin, saya diminta untuk menyampaikan materi ini di sekolah agar kita semua guru juga numerasi. Yang pertama itu, kalau kita tahu tentang numerasi, yang ada dalam pikiran kita itu selalu tentang, kalau numerasi itu apa Bu? Matematika, nomor, berhitung. Nah, ternyata numerasi itu tidak hanya tentang berhitung saja, menjumlahkan 1 ditambah 1, 5 dikali 5. Tetapi di situ ada definisi dari numerasi itu sendiri adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sampaikan nih. Lanjut. Nah, yang kedua itu, numerasi itu dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu, matematika numerasi itu tidak hanya tentang berhitung 1 ditambah 1, 5 dikali 5, atau 20 dibagi 5. Tapi bagaimana seseorang itu dapat memecahkan suatu masalah, karena itu terkait dengan bagaimana tadi kemampuan berpikir untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konteks numerasi itu selalu dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita juga diajak untuk memberi pengajaran kepada siswa bagaimana materi pelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa aspek numerasi itu sendiri. Ada 4. Yang pertama itu ada sarana lingkungan fisik. Kemudian yang kedua lingkungan sosial afektif, ada program sekolah dan lintas kurikulum. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sarana lingkungan fisik. Sarana lingkungan fisik itu apa saja? Yang pertama, lingkungan sekolah itu sebagai media pembelajaran numerasi ekosistem yang kaya numerasi. Kemudian yang kedua ada tampilan informasi yang memunculkan numerasi dalam berbagai konteks. Yang ketiga, tampilan informasi teks diperkaya dengan unsur numerasi. Kemudian yang keempat, menyediakan fasilitas di sekolah yang berhubungan dengan numerasi. Kemudian permainan numerasi di taman sekolah, dan yang terakhir lingkungan berkarya dengan alat matematika dan permainan tradisional maupun permainan papan. Jadi intinya di sini sarana lingkungan fisik itu di mana sekolah itu menyediakan fasilitas yang berhubungan dengan numerasi. Misalnya kalau di dalam kelas itu ada huruf-huruf 1, 2, 3 misalnya kalau di kelas bawah. Kemudian ada perkalian, tabel perkalian, penjumlahan. Kemudian kalau di kelas tinggi itu bisa ada bangun datar, bangun putus yang kita tempel itu. Kemudian ada di sini ada papan permainan tradisional, misalnya sekolah mempunyai permainan ular tangga. Yang permainan ular tangga itu kan menggunakan dadu. Di situ mengocok dadu, kemudian dadu yang keluar ada berapa, di situ anak diajarkan untuk bermain dan berhitung. Tuh, sarana lingkungan fisik. Jadi sekolah menyediakan itu dengan hal-hal yang sangat sederhana, tidak perlu dengan yang barang yang mahal. Ini di sini ada contohnya. Misalnya kalau sekolahnya ada tangganya, di tangga ini bisa kita beri perkalian. Di sini ada tanggal perkalian. Kemudian ini di pintu ada busur menghitung derajat suatu
benda ini mengukur derajat pintu ini kalau dibuka segini berapa derajat, itu contohnya. Kemudian yang kedua, dari 4 aspek tadi, ini aspek yang kedua yaitu lingkungan sosial afektif. Dari lingkungan sosial afektif ini dapat kita lihat di sini harus ada pesan positif. Bagaimana growth mindset membentuk pemikiran yang berkembang tentang apa itu numerasi, tapi dengan hal-hal yang positif. Kemudian guru dan orang tua ini mengkomunikasikan growth mindset kepada peserta didik. Jadi harus ada kerjasama antara guru dan orang tua untuk saling bekerja sama bagaimana menumbuhkan sikap atau sifat positif kepada anak-anak didik kita. Kemudian yang ketiga itu memunculkan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi umum mengenai matematika. Kalau ini sulit mungkin kita kalau kerjasama dengan tokoh masyarakat ya Bapak Ibu ya. Untuk di sekolah saja kita masih kesulitan. Kemudian yang keempat, mengangkat topik mengenai pekerjaan di masa yang akan datang dan peran penting matematika. Kemudian yang terakhir, mengubah paradigma bahwa semua turut andil dalam pengembangan kemampuan numerasi. Jadi di sini harus ada kerjasama antara guru, orang tua, kepala sekolah dan sekolah itu sendiri. Bagaimana kita dapat mengubah paradigma ini untuk mengembangkan kemampuan numerasi pada anak-anak peserta didik kita. Sediakan buku-buku yang berkaitan dengan numerasi. Jadi di sini juga kemudian program numerasi sekolah ini dikaitkan dengan matematika dan dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, program numerasi PAUD dan SD melalui permainan tradisional atau papan permainan. Seperti yang dicontohkan tadi, misalnya kita mempunyai permainan ular tangga yang besar, puzzle itu disusun menjadi ular tangga, kemudian mengajak bermain anak dengan dadu, misalnya di lapangan kalau di luar kelas tadi itu. Jadi misalnya kelas 1 dan kelas 2 biasanya yaitu untuk kelas bawah untuk belajar berhitung. Kemudian yang terakhir membuat program permainan numerasi yang melibatkan orang tua. Di sini juga ada kerjasama dengan orang tua. Kemudian yang berikutnya itu ada numerasi dalam pembelajaran matematika. Jadi numerasi ini tidak hanya dalam pembelajaran matematika, tetapi ada di lintas bidang ilmu pendidikan yang lain. Misalnya nanti ada dalam pembelajaran IPA, IPS, PJOK itu semuanya ada numerasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang numerasi dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Yang pertama itu memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata, penerapan pengetahuan matematika, kemudian penggunaan alat fisik, representasi dan digital, kemudian peningkatan sikap positif terhadap penggunaan matematika untuk pemecahan masalah, dan terakhir orientasi kritis untuk menginterpretasikan hasil matematika. Jadi di sini dalam numerasi dalam pembelajaran matematika itu biasanya dimasukkan ke dalam soal cerita kalau dikaitkan dalam kehidupan nyata. Misalnya ibu membeli telur 1 kilo seharga 20.000. Kemudian keesokan harinya ibu membeli lagi 1 kilo telur seharga 25.000. Jadi dan kalau tadi numerasi hanya untuk matematika, sekarang numerasi itu ternyata ada dalam semua lintas mata pelajaran. Yaitu yang pertama mengidentifikasi tuntutan numerasi spesifik dari mata pelajaran lain, memberikan pengalaman dan peluang belajar yang mendukung penerapan pengetahuan dan keterampilan matematika, dan yang ketiga menyadari penggunaan yang benar dari terminologi matematika di mata pelajaran lain. Jadi di sini numerasi itu dikaitkan dengan berbagai lintas mata pelajaran.
Seperti yang saya katakan tadi bahwa numerasi itu bisa dikaitkan di materi IPA, IPS, bahasa, sejarah, seni, PJOK, dan PKN. Kalau di mata pelajaran matematika, siswa dapat diajak untuk mengestimasi pertumbuhan makhluk, kemudian menyatakan prediksi dengan membuat bagan. Bagan itu kan terkait dengan pelajaran matematika. Kemudian kalau di mata pelajaran IPS bisa dengan membuat grafik. Misalnya ini seperti contoh ini, membuat grafik penggunaan air pribadi dan membandingkan dengan ketersediaan air di berbagai daerah di Indonesia. Kalau di mata pelajaran bahasa Indonesia itu membandingkan istilah-istilah matematika yang memiliki pengertian yang berbeda dari penggunaan sehari-hari. Kalau di dalam sejarah menggunakan diagram batang, misalnya membandingkan persediaan makanan pada Perang Dunia dengan konsumsi makanan peserta didik saat ini. Kemudian untuk pelajaran seni, memperkirakan ruangan yang dibutuhkan untuk menggambar dengan proporsi yang tepat. Untuk pelajaran PJOK bisa memperkirakan beberapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu, atau siswa diajak secara langsung untuk mengukur lapangan bola voli misalnya. Ukuran bola voli itu berapa sih, berapa kali berapa, itu bisa diajak untuk mengukur langsung di lapangan. Kemudian untuk materi pelajaran PKN itu membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, di berbagai era presiden di Indonesia. Misalnya intinya bahwa numerasi itu tidak hanya terkait dengan pelajaran matematika saja, tetapi numerasi itu bisa ada dalam semua mata pelajaran dan bisa diajarkan secara langsung pada mata pelajaran yang ada seperti IPA, IPS, bahasa, sejarah, bisa dikaitkan. Jadi siswa itu diajak untuk belajar numerasi dengan kegiatan sehari-hari atau kegiatan nyata yang ada pada kegiatan mereka sehari-hari atau di lingkungan rumah atau di sekolah setiap harinya. Tuh, misalnya ada kantin kejujuran. Nah, kantin kejujuran itu mengajarkan anak untuk berhitung. Misalnya di dalam kantin itu ada jajan yang sudah dilabeli harga, ada 2.000, 3.000, kemudian anak membawa uang 5.000. Di situ membeli harga barang 2.000. Berarti kalau uangnya 5.000, beli 2.000, jujurnya berapa? Anak mengambil sendiri. Dan itu juga bisa mengajarkan anak tentang numerasi. Selain gambar-gambar tadi, media-media poster yang kita pasang di dinding terkait dengan jam, misalnya materi jadwal pelajaran itu, di situ kan ada jamnya. Jam pertama, jam sekian sampai jam sekian itu sudah termasuk dengan numerasi. Itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan terkait pelatihan tentang penguatan literasi dan numerasi yang saya dapat kemarin. Semoga ilmunya ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.